Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga salawat dan salam tercurah limpahkan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabiatnya, dan kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di acara rutinitas mingguan kita, yaitu kajian fikih ya. Baik, langsung saja agar tidak mempersingkat waktu, udah lebih 10 menit ya ini ya. Oke, izinkan saya sebagai moderator di malam ini untuk menyampaikan susunan acara. Ya, yang pertama ada pembukaan. Yang kedua kita langsung masuk aja ke acara inti, yaitu kajian fikih, fikih sholat ya, fikih sholat. Yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab dan yang keempat penutup ya. Baik, kita buka aja acara ini dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah acara pertama telah kita buka dengan baca Al-Fatihah. Semoga bacaan kita mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja acara kedua kita lanjutkan. Kita masuk ke acara inti, yaitu kajian fikih muslimah bertemakan fikih salat wanita, yang akan disampaikan insya Allah oleh guru kita Ustazah Fauzia Habibah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ki, Teh Fitri. Halo Ki, Ustazah Fitri. Alhamdulillah, Ustazah. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah bakhair. Oke, fahalukunna akhwati yang sudah hadir, ahlan wa sahlan bihudurikunna. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Syukran Ustazah Fitri sudah membuka kajian kita malam ini, kajian rutin malam Rabu, kajian fikih ya. Jazakillahu ahsanal jaza. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semua masih diberikan kesehatan ya, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malam ini masih agenda kita di kajian fikih salat ya. Kalau di bukan angkatan pertama ya. Kelas fikih pertama itu pakai kitab Safinatun Najah ya. Itu fikih pemula. Kalau sekarang insyaallah ini kita pakai apa namanya ya, referensinya insyaallah dari takrib juga, kemudian juga dari kitab Fathul Mu'in juga ada ya insyaallah, dan lebih singkat insyaallah, lebih praktis, jadi nggak terlalu banyak panjang lebar, tapi kita lebih ke poin-poinnya. Oke, izin share screen. Bismillah. Ada ya di layar? Halo? Terlihat di layar? Ada, Ustazah. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang fikih toharoh ya.
yang mana membahas tentang, bersuci ya, bersuci dari hadas besar, hadas kecil, juga, sudah pada pembahasan wudhu, kemudian juga mandi wajib ya, tayamum udah belum ya? Kayaknya udah ya, dianggap udah aja. Nah, sekarang untuk mempersingkat, jadi nggak terlalu panjang lebar dan juga kita lebih ke, tematik aja ya, per pekan satu pembahasan ya. Ini insyaallah fikih sholat fardu, ya yang masya Allah sebenarnya kok sholat sih gitu, kalau sholat kan masalah pembahasan sholat pasti udah pada paham banget ya, gitu ya, Ustadzah Lela, Ustadzah Fitri, Ustadzah Isti, ada siapa lagi, Ustadzah Nuraini, ya masya Allah. Ini pembahasan sholat itu udah dari sebelum balik kita juga udah sholat ya, betul? Kok dibahas lagi ya? Insya Allah di sini bukan untuk mengajarkan atau bukan ilmu yang baru ya, tapi anggap aja di sini kita mudzakarah ya, murojaah kembali, di-upgrade kembali, apakah sholat kita sudah sesuai dengan syariat. Kalau sudah, sempurnakan lagi gitu. Kalau belum, kita perbaiki lagi bareng-bareng ya. Jadi di sini nggak ada yang sifatnya, ah saya ngerasa diajarin, enggak, sama-sama kita memperbaharui kembali, mengupgrade kembali tentang sholat kita ya, fikih sholat fardu ya, karena di sini pembahasan sholat fardu karena ada sholat yang lain juga, ada sholat sunnah, ada sholat jenazah, sholat yang lainnya, atau sholat apa, pembahasan jamak qosor. Kalau di sini kita lebih khusus lagi yaitu pembahasan sholat fardu. Ya, kita lanjut. Bentar, ya. Yang pertama itu makna sholat dulu ya. Di sini makna sholat ada dua ya. Makna sholat secara bahasa juga secara istilah. Oke. Sholat secara bahasa adalah doa ya, adalah doa. Ini murojaah aja ya Ustazah Fitri, nggak apa-apa nih. Masalah sholat udah dibahas berkali-kali, insya Allah lebih memantapkan lagi ya. Kalau sering dibahas, insya Allah sholatnya lebih mantap lagi. Yang mana sholat ini kayak rutinitas kita setiap hari ya. Sehari bisa lima kali, 5 waktu sholat, yang mana tidak mungkin kita lewatkan gitu ya. Kemudian juga dalam satu hadis disebutkan bahwa sholat ini adalah amalan yang paling pertama dihisab gitu ya. Kalaulah sholatnya baik, maka kesananya pun akan baik insya Allah. Maka di sini kita belajar bareng bahwa di sini secara bahasa sholat itu adalah doa, karena kalau kita lihat dari awal sampai itu doa semua gitu ya. Kemudian secara istilah apa arti sholat? Ini ada serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian semuanya adalah merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baik. Kemudian apa hikmah turun perintah sholat? Ya, apa hikmah untuk kita semua gitu ya? Kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat kepada hamba-hambanya. Yang pertama tentunya di sini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti munajat itu apa sih? Mengobrol ya. Seolah-olah kita ketika kita sholat kita sedang ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Kemudian kita merasa dilihat oleh Allah. Doa-doa yang kita ucapkan ya, apalagi kalau kita merenungi setiap lafaz-lafaz yang ada dalam sholat, itu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa simpelnya lagi ngobrol gitu ya. Waktu yang sangat intim kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, hikmah turun perintah sholat adalah untuk membersihkan diri dari dosa. Ya, masya Allah. Jadi ketika sholat, dari sholat ke sholat itu adalah apa? Jamuan dari Allah agar kita selalu membersihkan diri kita dari yang namanya dosa. Gitu ya. Ini ada dalam hadis Nabi SAW ketika para sahabat ditanya ya, ada halakoh majlis bersama Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabat, katanya, bayangkan kalaulah di depan rumah kalian terdapat sungai, katanya ya. Kemudian kalian dalam satu hari mandi sampai 5 kali. Apa yang akan terjadi dengan badan kalian, gitu kata Rasulullah. Kemudian kata para sahabat, ya Rasul, katanya, tentu badan kami akan bersih, tidak akan ada kotoran. Nah, kira-kira kalau kita aja ya, kaum Hawa nih biasanya, paling rajin mandi berapa kali nih? Sudah Fitri, sehari berapa kali mandi? Paling lagi 2 kali. rajin-rajin. Hah? Paling Lagi, rajin 2 kali. oh lagi rajin 2 kali. Berarti kalau lagi kedul
Bisa mungkin sekali ya, atau bahkan bisa jadi kalau lagi riweuh ya, misalkan ya, lagi banyak ujian atau apa, kadang lupa mandi ya. Nah ini Masya Allah kata Rasul, bayangkan kalau depan rumah kalian ada sungai, kalian mandi sehari sampai 5 kali. Itu kata para sahabat, tentunya di badan kami nggak ada kotoran ya Rasul. Ya, kata Rasulullah, maka seperti itulah sholat untuk kalian. Kalian sholat 5 kali, tentunya 5 kali dalam sehari itu tentunya akan membersihkan kalian seperti halnya kalian mandi 5 kali dalam sehari gitu. Karena kalau di Arab itu ya, negara Arab itu air itu sangat jarang gitu ya, sangat jarang. Maka bahkan bisa disebut orang Arab itu jarang mandi tuh. Yang pertama karena airnya juga apa, tidak seperti yang di Indonesia gitu yang pertama. Yang kedua juga jarang air ya. Jarang air tidak seperti di negara Indonesia yang apa namanya, musim sering turun hujan. Kalau di Arab tuh jarang sekali gitu ya, jarang sekali turun hujan. Oke, kemudian yang ketiga, apalagi ya, hikmah turun perintah sholat. Yang ketiga adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita sholat, ini adalah langkah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita lagi sedih, lagi gundah, ya, lagi anak muda, lagi apa, lagi galau, maka itu dengan sholat, ya. Kalau dalilnya itu wasta'inu bis sabri was shalah. Kata Allah, maka meminta pertolonganlah kalian bisobri dengan sabar, wassalah juga dengan sholat. Jadi kalau kita punya masalah apapun, apa kuncinya untuk kita keluar dari masalah tersebut? Maka takorrub itu dengan cara sholat, gitu ya. Kemudian yang keempat, sholat itu bisa menenangkan jiwa. Ya, jadi kalau sama di sini berarti kalau kita lagi sedih, lagi apa, bingung, maka dengan sholat bisa menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya, dalam Al-Qur'an bahwasanya kalau kita mengingat Allah itu tatmainnul qulub, bisa menenangkan hati kita. Kemudian yang kelima, bahwa dengan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadis ya ini, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, itu diantaranya hikmah-hikmah sholat. Sebenarnya masih banyak tapi di sini cukup 5 aja dulu ya, silakan sisanya dicari ya. Baik, kita lanjut lagi ya, Ahwati. Kemudian sejarah kapan diperintahkannya sholat. Nah, ini kadang kita lupa ya, atau kadang ditanya, misalkan ditanya sama murid kita, "Ustazah, kapan sih mulai diperintahkan sholat?" Nih kadang lupa ya. Atau saya juga kadang, karena jarang dimurojaah, kadang ditanya sama anak sendiri, "Umi, kapan diperintahkan sholat?" Nah, ini kita murojaah aja ya, mudzakarah. Di sini kapan ya, kapan diperintahkan sholat, bahwa yang pertama adalah sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Ya, dari zaman Nabi Adam, Idris, kemudian dari setiap semua nabi pun sudah ada perintah sholat ya. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ya, atau dalam surah Maryam ya, tentang kisah Nabi Zakaria yang berada di mihrabnya. Kemudian juga ya banyak ya kisah-kisah para nabi, Nabi Isa juga, Nabi Musa juga, hanya saja beda syariatnya, beda caranya pada setiap nabi, gitu ya. Jadi sholat ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad aja, ya, bukan hanya masa kenabian Nabi Muhammad aja, tapi sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja syariatnya berbeda dari nabi ke nabi atau dari rasul ke rasul, seperti itu. Kemudian adapun perintah sholat di zaman Nabi SAW atau zaman kenabian Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj ya. Kalau kita ingat lagi kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu terjadi ketika setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Ya, ini sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibur Nabi karena saat itu Rasulullah sangat sedih ketika ditinggalkan oleh istri yang dicintainya, ya, seorang Khadijah, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah, yaitu memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke mana? Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian Mi'raj, naik ke langit, dan di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat. Kalau dilihat dari sejarahnya kan, sholat itu asalnya 50 waktu ya, kebayang ya, asalnya 50 waktu. Kita kayaknya nggak sempet
Ngapain? Nggak sempet tidur kayaknya ya kalau 50 waktu. 5 waktu aja kadang ada telatnya, betul ya? Apalagi 50. Maka ketika turun perintah 50 waktu kata Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad, minta lagi diringankan lagi." Akhirnya Nabi Muhammad minta sama Allah diturunkan lagi sehingga eh angka yang keluar adalah 5 kali ya, 5 kali waktu atau 5 waktu dalam sehari. Nah, ini terjadi pada tahun ke-10 masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu di Mekah selama 13 tahun ya. Selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun. Nah, 13 tahun ini berarti di tahun ke-10 baru ada perintah sholat ya, yang mana tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Maka sekarang suka ada yang memperingati Isra Mi'raj itu pertama kali diturunkan atau di awal mula diperintahkannya sholat gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian dalil perintah sholat tentunya udah pada tahu ya dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah. Illa apa ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Nah, di ayat ini wa yuqimus salata wa yutuz zakah bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat wa yutuz zakah dan mengeluarkan zakat. Gitu ya, ini perintah dalam Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadisnya yaitu dari Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Nah, pada lafaz ini ya, ini dasar perintah salat dalam hadis ya, bahwa agama Islam ini terbangun dari 5 pondasi. Itu diantaranya adalah salat. Nah, kemudian bagaimana akibatnya orang yang meninggalkan sholat? Ya waliyadzubillah ya akhwati fillah. Yang pertama ya, bahwasanya orang yang tidak melaksanakan sholat itu ancamannya menjadi penghuni neraka sakor. Waliyadzubillah. Kalau sekarang lagi viral apa nih? Kira-kira Ustazah Isti, Ustazah Fitri lagi viral apa? Ada yang tahu? Hah? Ada yang Yang apa? Apa teh? bikin candaan ini ya, apa namanya? Ah. Raka itu ya. Ya neraka AI ya. Sekarang ada candaan neraka waliyadzubillah ya. Nah, ini saya juga baru lihat hari kemarin apa ya dari kemarin seliweran itu postingan neraka waliyadzubillah. Sebenarnya kita berlindung ya setiap hari waqina adzabannar ya. Dalam sholat juga kita minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari neraka dan di sini orang yang meninggalkan sholat ancamannya adalah menjadi penghuni neraka sakor. Dalilnya dalam surah Al-Mudaththir, masalakakum fi sakor. Ya, nah ada sakor. Qalu lam naku minal musallin. Kalau ayat selanjutnya walam naku nut'imul miskin. Jadi di neraka tuh banyak nama-namanya. Yang paling sering kita dengar ada neraka jahim, neraka jahanam, apalagi ada ladho, ada sa'ir. Nah, salah satunya juga ada neraka sakor. Neraka sakor itu kalau digambarkan ya dalam kitab tafsir itu neraka yang mana dia membakar seluruh tubuh penghuninya ya sampai ke tulang belulang ya waliyadzubillah ya, tulangnya hancur, dagingnya bahkan sampai ke otak. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah ya. Maka dalam adab membaca Al-Qur'an ketika kita mendengar nama neraka maka kita disunnahkan untuk berlindung ya waliyadzubillah atau a'udzubillahi minasyaitonir atau apa waliyadzubillah ya, kita berlindung kepada Allah dari apa yang kita baca ya tentang ayat neraka ini. Nah, masalah kokum fi saqar. Nah, ini diceritakan dalam surah Al-Mudaththir ayat 42-43 bahwasanya kelak di hari kiamat para penghuni surga itu mereka bisa melihat ya siapa aja yang ada di neraka. Bayangkan, Ahwati. Ketika nanti di hari kiamat atau para penghuni surga itu mereka bisa melihat siapa saja yang ada di mana? Ada di neraka. Bahkan kalau dalam surat Al-A'raf apa tuh? Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa penghuni surga itu bisa saling mengunjungi ya, wanada ashabul jannah ya. Wanada ashabul a'raf ya. Kemudian mereka saling ngobrol ya, bisa saling mengunjungi orang yang surganya lebih tinggi
bisa berkunjung ke surga yang di bawahnya, ya, ke penghuni yang di bawah, bisa saling berkunjung, ya. Tapi kalau yang di bawah atau level surganya di bawah dia nggak bisa berkunjung ke surga yang di atasnya nggak bisa. Ya, kita bisa lihat di surat Al-A'raf halaman kedua yaitu membahas tentang para penghuni surga, bahkan di situ juga ada penghuni neraka, kemudian saling berkunjungnya ahli surga, ya Masya Allah indah sekali. Tapi yang mengerikan juga para penghuni surga itu bisa melihat para penghuni neraka. Sehingga ditanya, qalu, ya, masalakakum fi saqar, ya. Ditanya sama ahli surga, kok kamu bisa ada di neraka sakor gitu bahasanya? Kok kamu bisa ada di neraka ini? Padahal neraka ini termasuk neraka yang sangat mengerikan ya. Sampai tadi disebutkan oleh ahli tafsir neraka yang mana dia menghabiskan daging tulang belulang sampai ke otak si penghuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan bentuk aslinya lagi terus seperti itu. Waliyadzubillah ya. Ditanya oleh ahli surga, "Mah salakakum? Apa yang kalian lakukan sampai kalian berada di neraka sakor?" Kemudian kata mereka, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami bukan orang yang mengerjakan sholat. Ya, dan bukan hanya orang-orang yang nggak mengerjakan sholat aja sebenarnya kalau kita lanjut ayatnya, masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, apalagi wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Jadi di neraka sakor bukan hanya orang yang nggak sholat, tapi juga mereka yang tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian juga berbicara yang tidak bermanfaat. Apalagi ya tadi? Wa nukadzibu biyaumiddin, kemudian kami mendustakan hari pembalasan, gitu ya. Jadi teman-temannya bukan orang-orang, bukan apa namanya, bukan orang yang nggak sholat aja, tapi ada orang juga yang tidak percaya dengan hari kiamat berada di neraka sakor. Waliyadzubillah ya. Maka ini peringatan penting banget ya. Kita sebagai orang tua atau masih seorang pendidik ya, seorang mahasiswi ya, atau ibu rumah tangga, maka dakwah kita yang paling pertama adalah sholat. Jangan sampai ada penghuni di rumah kita ada yang meninggalkan sholat. Waliyadzubillah. Maka saling menasehati ya satu sama lain. Yang kedua, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat yaitu menjadi penghuni neraka wa'il ya. Ada juga nama neraka wa'il. Dalam tafsir disebutkan bahwasanya di neraka tuh ada namanya wa'il. Wa'il itu bukan bukan bentuk neraka ya, bukan neraka. Tapi ini sebuah lembah ya. Jadi ada sebuah lembah, jadi ada dua bukit gitu ya, ada dua bukit, lembah tuh di bagian bawahnya, yang mana lembah tersebut itu adalah kucuran nanah dari para penghuni neraka. Ya waliyadzubillah. Lembah itu apa tadi? Lembah yang penuh dengan nanah karena kucuran dari nanah-nanahnya ahli neraka. Nah, kenapa? Kenapa dia masuk wa'il? Itu dalam surah Al-Maun ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka di sini maka celakalah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai akan salatnya. Dan di sini pun para ulama berpendapat ya, yang lalai itu bagaimana ya? Ada pendapat pertama itu mereka yang menunda-nunda salatnya ya. Ada juga yang mana dia melakukan sholat tapi di luar waktu sholat. Jadi ada dua pendapat ya tentang sahun atau lalai di sini. Ada yang keluar waktunya, misalkan waktu sholat duhur dia lakukan di sholat asar, atau juga dia menunda-nunda sholat padahal dia tidak ada udzur sama sekali. Gitu. Kalau misalkan ada udzur syar'i, misalkan apakah karena ketiduran sampai dia telat sholat atau karena ada hal yang urgent misalkan, itu nggak apa-apa. Tapi ini dia dengan secara sengaja melalaikan sholatnya, maka waliyadzubillah dia akan dimasukkan termasuk golongan penghuni neraka wa'il. Ya, neraka wa'il ini juga bukan hanya orang yang lalai sholatnya, ya. Dalam surah Al-Mutaffifin, fawailul lil mutaffifin. Juga orang-orang yang sering mengurangi timbangan, ya. Wa'il itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan ini para ahli tafsir mengatakan bahwa wa'il ini adalah salah satu nama neraka yang mana di situ banyak sekali nanah aliran dari penghuni neraka. Waliyadu billah ya waliyadu billah. Oke itu ya. Kemudian bagaimana jika terlanjur meninggalkan sholat? Ini banyak sekali pertanyaan akhwat ya. Sudah misalkan saya pernah nih nggak tahu atau saya pernah dulu masih suka main-main aja
ya, pada udah balik tapi sering ninggalin sholat karena misalkan ketiduran kemudian nggak diqodho karena belum tahu ilmunya. Maka bagaimana? Yang pertama adalah dengan cara taubat, ya taubat kepada Allah, kembali beristighfar ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita terlanjur meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua harus mengqodho. Jadi nggak cukup bertaubat aja, ya Allah aku bertaubat, nggak cukup ya. Kalau dalam sholat kita wajib mengqodho, menggantinya ya. Kemudian yang ketiga memperbanyak amal sholih. Dalam Al-Qur'an innal hasanat yudhibunas sayyiat ya, atau bahwasanya amal baik itu bisa menghapuskan keburukan. Jadi memperbanyak amal sholih, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Gitu. Sekarang cara mengqodho sholat yang ditinggalkan. Ini ada tips-tipsnya ya. Gimana caranya nih? Ternyata udah banyak banget ya. Saya udah nggak kehitung ya. Maka di sini menghitung. Kalau masih bisa terhitung, hitung aja. Tapi kalau nggak kehitung, diperkirakan. Kira-kira dulu misalkan ya saya nggak sholatnya berapa kali, dikira-kira. Dikira-kira jumlah sholat yang ditinggalkan berapa kali. Kemudian yang kedua dilakukan ketika ada waktu senggang. Kalau ada waktu senggang maka qodho ya. Atau misalkan setelah waktu duhur misalkan langsung qodho sholat duhur. Sebenarnya kalau bisa sih setiap ada waktu senggang dipakai untuk mengqodho sholat gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak harus di waktu sholat yang sama. Ini perhatikan, misalkan ada sholat duhur misalkan ya dulu tertinggal, maka nggak apa-apa, nggak harus duhur lagi ya, bisa di waktu isya, di waktu maghrib boleh aja ya. Kemudian selanjutnya niatkan dalam hati qodho sholat. Nih orang-orang yang suka meniatkan ini misalkan usolli pakai kata usolli, maka yang asalnya adaan ya, kalau adaan kan biasanya untuk dilaksanakan waktunya, tapi kalau qodhoan itu mengganti sholat gitu, disebutkan qodhonya. Kemudian selanjutnya membuat buku catatan hutang sholat. Jadi ditulis ya, oh ini saya sudah nih berapa kali, kadang karena kan lupa kan, kalau saking banyaknya kadang lupa, maka tips untuk mengqodho sholat biar enggak apa namanya, biar rapih gitu ya, kapan yang mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum, maka membuat buku catatan hutang sholat. Begitu. Baik, lanjut. Udah ngantuk Ustazah Fitri? Masih semangat ya? Silahkan kalau masih semangat Ustazah Laila, Ustazah Isti, siapa lagi nih? Tulis semangat. Silahkan ya. Masih masih siang ini ya. Baik, kita percepat ya, Akhwati. Kemudian waktu-waktu sholat, ini enggak asing lagi ya, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke. Kemudian dalil waktu-waktu sholat ini ada hadisnya ya, tentang waktu maghrib, waktu duhur dulu, duhur kapan dimulai, asar, maghrib, isya, subuh itu kapan aja waktunya, itu hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Nah, ini fungsinya apa kalau kita misalkan harus tahu waktu duhur dari mulai kapan ya? Kalau sekarang alhamdulillah ya, kita kalau dengar adzan berarti udah waktu apa? Misalkan waktu udah maghrib berarti kedenger ya waktu adzan, asar juga kedengeran. Nah, ini apa namanya, dikhawatirkan atau jaga-jaga ya akhwat sekalian, misalkan kita lagi di suatu tempat, misalkan terpencil nggak ada yang adzan, kita nggak tahu ya ini waktu apa. Nah, maka bisa nih ya sampai di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita singkat ya, bahwa yang pertama waktu duhur itu mulai tergelincir matahari. Ya, tergelincir matahari itu udah masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai sama panjang benda dengan bayangan. Misalnya kita di satu tempat yang nggak terdengar suara adzan, ya, atau karena mati lampu, maka dimulai tergelincirnya matahari. Tergelincir itu maksudnya apa? Kira-kira? Hmm? Jadi kalau benda, ya, contohnya misalkan kita menaruh sendok aja ya, sendok di dekat mata apa namanya, di panasnya matahari. Kemudian kira-kira panjang bendanya lebih panjang atau sama gitu. Kalau misalkan lebih panjang banget maka itu sudah mulai tergelincir matahari. Ya itu sudah boleh melaksanakan sholat duhur. Sampai kapan? Sampai sama panjang benda dengan bayangan. Kalau waktu duhur habis itu cirinya apa? Kita coba tancapkan kayu atau tadi tancapkan sendok ya di panasnya matahari. Kemudian kalau sudah sama panjang benda dengan bayangan maka sudah habis waktu duhur. Maka di situ sudah masuk waktu asar ya. Maka dari sini asar adalah mulai benda sama panjang dengan bayangan
Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Terus seperti itu. Kemudian maghrib maka dimulai dari terbenam matahari sampai hilangnya mega merah. Ya, suka ada mega merah itu berarti sudah habis waktu maghrib. Kemudian Isya dimulai dari hilang mega merah sampai terbit fajar shodiq. Nah, kemudian yang terakhir subuh maka dimulai dari mulai terbit fajar shodiq sampai terbit matahari. Gitu ya. Ini kita mengetahui ini kalau sekarang kan udah ada adzan ya. Ini kalaulah kita berada di tempat yang jauh ya atau tidak terdengar adzan maka bisa dilihat dari sini ya. Tadi berdasarkan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang kita masuk syarat-syarat sholat. Di sini ada dua ya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Bedanya apa? Kalau syarat wajib itu, kalau terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka kita sudah wajib sholat. Kemudian kalau syarat sah, ini kayak persiapan melaksanakan sholat. Kalau tidak ada, dan ini biasanya di luar sholat tersebut gitu ya. Kalau tidak ada syarat sahnya, maka tidak sah sholatnya gitu. Seperti itu. Yang pertama, syarat wajib ya itu yang pertama adalah muslim. Maka tidak wajib kepada orang kafir melaksanakan sholat. Tapi dosanya tetap ya. Kemudian yang kedua berakal. Maka orang gila tidak diwajibkan sholat. Yang ketiga balil ya. Maka kalau anak kecil ya tidak diwajibkan sholat. Yang keempat suci dari hadas. Ya hadas kecil atau hadas besar. Maka kalau ini yang empat ini terpenuhi maka dia sudah wajib melaksanakan sholat. Kalau salah satunya nggak ada maka tidak wajib ya. Kemudian syarat sah sholat. Yang pertama muslim, muslim juga masih masuk situ ya. Kemudian mumayyiz, mumayyiz di sini dia bisa membedakan ya mana saja yang membatalkan sholat ya. Kemudian apa-apa saja rukun sholat gitu ya. Kemudian selanjutnya sudah masuk waktu sholat. Kemudian mengetahui fardu-fardu sholat, suci dari hadas kecil maupun besar, suci dari najis, kemudian menutup aurat, ya. Ini suci dari hadas kecil, maksudnya bukan hadasnya bentuknya kecil ya. Ini kalaulah kita misalkan buang air, ya buang angin, ya keluar angin, buang air besar ini masuk hadas kecil. Kalau hadas besar misalkan junub atau apa namanya haid, nifas dan sebagainya. Kemudian juga syarat sahnya suci dari najis ya, jangan sampai ada najis pada tubuh kita ya. Tapi najisnya yang apa? Najisnya yang kalau najis yang dimafu nggak apa-apa ya. Nanti dibahas di slide selanjutnya. Kemudian menutup aurat. Kalau untuk perempuan maka adalah mazhab Imam Syafi'i menutup aurat untuk perempuan itu al-wajh ya, wajah dan al-kaf yaitu apa tangan ya telapak tangan itu kecuali itu afwan ya. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan saja. Nih ahwati fillah, ini kalau misalkan kita lagi ke luar negeri contohnya lagi umroh ya. Jangan heran ya kalau lihat orang-orang Pakistan, orang-orang India, mereka itu kakinya kelihatan ya, nggak pakai kaos kaki, kemudian juga apalagi lehernya kelihatan, kadang pakai kerudungnya cuma diikat doang. Kadang apalagi ya beda dengan kita karena beda madhab. Kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan aja. Kalau dalam madhab Imam Hanafi itu kaki nggak aurat ya. Kemudian selanjutnya menghadap kiblat ya, harus menghadap kiblat. Kemudian rukun-rukun sholat. Nah, kita masuk pada rukun-rukun sholat. Di sini ada rukun qauli, yaitu secara lafadz bacaan. Kemudian ada rukun fi'ali, yaitu gerakan. Ya. Nah, sekarang digabungin antara rukun qauli dan rukun fi'ali. Yang pertama niat, ya. Niat melaksanakan sholat dan niat itu di dalam hati. Tapi kalau dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i boleh dilafadzkan ya, dilafadzkan untuk memantapkan hati kita gitu ya. Saya mau niat usolli pakai kata usolli gitu ya. Saya mau niat sholat isya 4 rakaat yang menghadap kiblat ada anillahi ta'ala. Kalau misalkan kodoan berarti karena kodo misalkan kodo anillahi ta'ala gitu ya. Tapi yang paling pentingnya niat dalam hati ya. Kemudian takbiratul ihram ya. Nah, kalau rukun kita balik lagi ya tentang rukun afwan. Rukun ini kalaulah tidak ada, akhwati fillah, kalau rukun
dari rukun sholat tidak kita lakukan, maka tidak sah sholatnya. Ini berkaitan dengan keabsahan sholat kita. Salah satu aja rukun nggak ada, maka tidak sah sholatnya. Ini hati-hati sekali. Maka sangat ditekankan sekali kita harus paham tentang rukun-rukun sholat. Ya, oke, tadi kembali lagi tentang niat. Niat dalam hati, dan kemudian selanjutnya takbiratul ihram. Itu mengucapkan Allahu Akbar. Maka ketika niat itu, ketika takbiratul ihram, mantapkan dalam hati, ya, dilafadzkan dulu biar lebih mantap, kemudian mantapkan dalam hati kita mau sholat apa, ya, sebutkan Allahu Akbar, ya. Kalau tidak takbiratul ihram, maka atau kita misalkan diem aja, ya. Nah, maka di sini termasuk rukun qauli, ya, rukun yang dilafalkan. Kalau misalkan apa namanya, diem aja, ya, cuman gerakan tangan aja, maka nggak sah. Maka dia harus mengaca takbir apa Allahu Akbar, gitu, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga berdiri. Nah, untuk sholat fardu, karena kita pembahasan tentang sholat fardu, ini berdiri ini ada sesuatu yang diwajibkan, ya, rukun. Kalau misalkan lagi sholat fardu, kemudian tanpa ada udzur apapun dia duduk, maka nggak boleh, ya. Karena kalau dalam sunnah, ya, dalam sunnah itu boleh sholat sambil duduk, boleh, ya, karena yang mana dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang mengendarai unta, ya, naik unta, kemudian beliau sholat sunnah, tapi ketika akan melaksanakan sholat fardu beliau turun dulu, ya, turun dulu, jadi tidak duduk di atas unta, ya. Maka berdiri, kemudian yang selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Jadi jangan sampai ketika sholat kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka dalam Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Kalau tidak baca Fatihah maka tidak sahlah sholat kita. Maka sekarang banyak sekali, ya, pengambilan sanad surat Al-Fatihah, tafsirnya Al-Fatihah, Masya Allah, ya. Tapi benar-benar bacaan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, ya, bacaan basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah juga. Kalau dalam madhab yang lain, Bismillah itu tidak termasuk, ya, tapi hanya sunnah saja membaca basmalah. Jadi para pengikut madhab Imam Asy-Syafi'i membaca basmalah itu adalah termasuk surat Al-Fatihah, jangan ditinggalkan, ya. Gitu. Kalau dalam apa namanya? Kalau orang-orang yang baru masuk Islam misalkan, ya, yang paling pertama diajarkan apa? Surat Al-Fatihah dulu, ya, surat Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya ruku dengan tumak nina. Selanjutnya yaitu gerakan ruku, kemudian juga di sini gabungkan, ya, rukunya dengan tumak nina. Jadi bacaan ruku apa biasanya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini nggak apa-apa nggak baca sebenarnya. Yang penting tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Kita seukuran kita membaca subhanallah. Jadi kita misalkan imamnya lagi apa? Kita berjamaah misalkan, ya. Kemudian imam lagi ruku, kita ruku juga, kita lupa nggak baca baca subhana rabbiyal azim, nggak apa-apa gitu, karena itu hukumnya sunnah. Tapi yang pentingnya harus tumak ninah, ya, sampai juga posisinya sejajar, ya, punggung, ya, dengan apa bokongnya gitu, ya. Nah, ruku dengan tumak ninah. Kemudian i'tidal, ya, setelah ruku kemudian dia tegak lagi, itu namanya i'tidal juga dengan tumak ninah, seukuran baca subhanallah gitu. Tapi lebih afdal dia baca doa juga, ya. Kemudian setelah itu sujud dengan tumak nina, ya. Kemudian juga sujud, jangan sampai meninggalkan sujud karena sujud termasuk rukun dalam sholat, ya. Sujudnya juga dengan tumak nina. Kita baca doa subhana rabbil a'la wa bihamdihi misalkan, ya, boleh juga. Tapi kalaupun tidak pun tidak apa-apa karena itu termasuk sunnah. Yang penting tumak nina. Jadi nggak buru-buru, ya, tumak nina, sujud dulu seukuran subhanallah, kemudian duduk. Duduk setelah sujud, duduk antara dua sujud ini termasuk rukun sholat juga. Duduk antara dua sujud. Nah, kalau duduk biasanya ngapain? Doa juga, ya. Nah, berarti kalau doa termasuk apa? Termasuk sunnah. Tapi jangan sampai kita lewatkan juga, ya, doa ketika duduk antara dua sujud karena maknanya Masya Allah, ya. Rabbighfirli warhamni, ya Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, ya Allah apa rahmati aku, apalagi Rabbighfirli warhamni wajiburni. Ijbur itu artinya ya Allah, tutuplah, apa namanya, tutuplah dosa-dosaku, ya, tutuplah auratku, warzuqni, warfa'ni dulu, ya Allah angkatlah derajatku,
Warzuqni, ya Allah berikan aku rizki juga ya. Jadi jangan sampai dilewatkan doa-doa itu. Wa'afani, kemudian ya Allah sehatkanlah aku. Wa'afu ani, dan ampuni aku. Jadi kalau misalkan doa itu walaupun bukan rukun, tapi sangat sayang sekali kalau kita tinggalkan ya. Kemudian selanjutnya rukunnya duduk antara dua sujud. Ya, duduk antara dua sujud itu termasuk rukun. Kalau duduk di tasyahud terakhir, berarti duduk di tasyahud awal bukan rukun. Ya, tapi nanti masuknya pada sunnah abad. Ya. Duduk di tasyahud terakhir, kemudian membaca salawat kepada Nabi, dan kemudian salam pertama. Jadi kalau misalnya kita udah sholat, Assalamualaikum, misalkannya madhab ke sebelah kanan, kemudian kita langsung pergi nggak apa-apa, karena yang wajibnya adalah salam yang pertama aja, gitu ya. Kalau misalkan lebih afdol ya salam kedua, tapi termasuk sunnah. Ya, kalaupun misalkan ada sesuatu yang penting, salam pertama itu yang paling afdol, atau yang termasuk rukun adalah salam pertama. Kemudian yang terakhir adalah tertib, yaitu mendahulukan yang pertama dan mengakhirkan yang akhir. Jadi enggak apa namanya ya, enggak mengakhirkan yang awal ya, dan sebagainya. Isi tertib, yang terakhir adalah tertib. Itu rukun-rukun dalam sholat, maka sangat diperhatikan kalau salah satunya tidak ada, maka ini berpengaruh sekali dengan keabsahan sholat kita. Kita khawatir. Kemudian sekarang masuk pada sunnah-sunnah sholat. Ini kecepatan nggak ahwati fillah? Karena ini ya, takutnya keburu habis waktunya. Sedang? Oke. Sunnah-sunnah salat ya. Sunnah salat terbagi menjadi dua. Yang pertama sunnah abad, yang kedua sunnah hayah. Apa bedanya? Kalau sunnah abad itu sunnah yang mana kalau kita lakukan ya, dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan, kita disunnahkan juga untuk menambal itu dengan sujud sahwi gitu ya, menambal agar kita tetap dapat pahalanya. Jadi ada sunnah abad. Kalau sunnah hayah, eh, dapat pahala sunnah, tapi kalau ditinggalkan pun nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita masuk sunnah abad. Yang pertama sunnah abad ada tasyahud awal ya. Jadi kalau misalnya sholat duhur misalkan ya, dua dua rakaat pertama kemudian kita duduk, nah ini namanya tasyahud awal. Ya, termasuk sunnah abad. Jadi kalau kita lupa misalkan udah dua rakaat tiba-tiba berdiri lagi misalkan ya. Nah, ini nanti ya ketika di rakaat terakhir kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, sujud yang mana di situ kita bacanya sebenarnya nggak ada bacaan khusus ya, tapi disunahkan juga baca subhana man layanamu wala nasuh ya. Di situ boleh subhanallah aja boleh ya, dua kali sujud namanya sujud sahwi sebelum assalamualaikum ya. Tasyahud awal, kemudian yang selanjutnya duduk tasyahud awal. Kalau tadi baca asyhadu alla ilaha illallah, kemudian duduknya juga kalau misalnya terlewat, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Kemudian membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian untuk madhab Imam Asy-Syafi'i, termasuk sunnah abad sholat adalah kunut subuh ya. Kalau kita meninggalkan kunut untuk madhab Syafi'i, maka nanti ketika di akhir rakaat kita disunahkan sujud sahwi. Kalau di madhab yang lain, contohnya di madhab Imam Hanafi, madhab Imam siapa lagi? Imam Ahmad bin Hambal, madhab Imam Maliki, kunut sholat ini tidak termasuk sunnah abad gitu ya. Seperti itu. Tapi tidak ada yang mengharamkan ya. Bahkan ketika kita bahkan kalaulah imamnya kunut, makmumnya enggak, maka tetap yang di belakang disunahkan untuk mengaminkan kunutnya imam. Atau sebaliknya. Sebaliknya misalkan imamnya enggak kunut, ya karena beda madhab, kemudian kita madhab syafi'i, maka ikuti imam. Gitu ya, enggak apa-apa. Karena kunut ini adalah sunnah abad, sholat. Ya. Kemudian membaca sholawat salam kepada keluarga Nabi ketika kunut. Ini juga termasuk sunnah abad. Maka kalaulah ini semua ditinggalkan, disunnahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Ini untuk kunut khusus madhab Imam Asy-Syafi'i ya. Seperti itu. Kemudian sunnah hayah, tadi sunnah yang mana kalau kita tinggalkan nggak apa-apa, nggak usah ditambal ya, nggak usah diganti. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram maksudnya. Jadi kalau misalkan kita Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, ini nggak apa-apa. Karena mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu masuknya sunnah ya. Kemudian yang kedua sedekap. Sedekap itu apa? Meletakkan tangan mana? Tangan kiri ya. Kemudian di atasnya ada tangan kanan. Nah, ini termasuk apa?
termasuk sunnah hayah. Tidak pun nggak apa-apa, karena sebagian madhab itu bahkan tangannya ke bawah juga gitu ya, atau nggak disedekapkan, ya, karena termasuk sunnah hayah ya. Kemudian doa iftitah ya, kalau kita misalkan suka ngamalin yang mana ya, Allahu Akbar kabiro, kalau di kita juga itu ya boleh, atau juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Keduanya juga termasuk apa namanya, lafadz-lafadz yang terdapat pada hadis yang sahih keduanya ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Doa iftitah termasuk sunnah. Kemudian membaca surah setelah Al-Fatihah termasuk sunnah. Kemudian takbir intikal, Allahu Akbar dari sujud ke ruku. Ini takbir intikal kalau ditinggalkan tidak tidak usah ditambal ya. Kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Kemudian doa itidal dan doa ketika duduk antara dua sujud, memperbanyak doa ketika sujud ya. Disunnahkan memperbanyak doa ketika sujud. Nah, di sini ya. Ini kalau kita di akhir rokaat misalkan ya, maka disunnahkan memperbanyak doa ketika sujud ya. Kemudian meletakkan tangan di atas paha, kemudian duduk tawarruk ya, membaca sholawat Ibrahimiyah, kemudian sunnah juga melihat ke tempat sujud ya, disunnahkan ketika sholat melihat ke tempat sujud. Berarti boleh dong, misalkan melihat ke tempat selain tempat sujud boleh aja sebenarnya, cuman makruh ya. Nah, tapi kalau misalkan kita langsung sholat di depan Ka'bah, amin ya robbal alamin, maka itu kita